Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Selasa 9 Mei 2023, saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Pernyataan ini benar, di mana hanya Allah saja yang kudus. Tidak ada yang kudus selain Tuhan. Dan kekudusan Tuhan itu seharusnya kita manusia yang datang untuk menghampiri tahta kemuliaan Allah, untuk menghampiri Allah yang kudus, harus disertai juga dengan hidup kudus. Kenapa? Kalau perjanjian lama, kekudusan Allah itu bisa membakar, bisa membunuh orang yang mencoba-coba datang mendekatinya. Sehingga mempersembahkan persembahan pun bukan umat yang langsung mempersembahkan, melainkan imam yang telah menyucikan dirinya terlebih dahulu, lalu mempersembahkan ke hadapan Tuhan. Dan pernyataan yang disampaikan oleh Hana dalam puji-pujiannya, bagaimana Allah telah mendengarkan doanya. Dan ayat yang kedua dari pasal yang kedua, 1 Samuel 2 ayat 2 ini, merupakan bagian dari puji-pujian, pengakuan iman dari seorang Hana, yang mana dia telah datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang kudus itu, yang layak dijadikan gunung batu, yang layak dijadikan tempat mengadu, tempat mencurahkan isi hati. Dan itulah yang dilakukannya dalam doanya, di mana dia menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, di mana dia berdoa dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan, agar kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa, seruan, dan harapannya. Dan kita tahu bagaimana doa Hana akhirnya dijawab oleh Tuhan, di mana Tuhan memberikan Samuel bagi dia. Samuel yang kemudian dipakai oleh Allah menjadi saluran berkat, menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Samuel lah yang mengurapi Saul menjadi raja. Samuel lah yang mengurapi Daud menjadi raja. Dia menjadi alatnya Tuhan untuk dipakai, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan pimpinan Tuhan atas bangsa Israel. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip beberapa kata-kata bijak. Yang pertama dari William Balke, seorang penyair, berkata, "Saya sendiri tidak melakukan apa-apa, Roh Kudus yang menyelesaikan semua melalui saya." Lalu Ellen G. White berkata, "Memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan seperti Dia berjalan." Lalu Henry B. Eyring berkata, dalam segala kondisi, kita dapat memilih yang benar dengan bimbingan Roh Kudus. Kita memiliki Injil Yesus Kristus untuk membimbing dan membentuk kita, hidup kita jika kita memilihnya. Mari terus berjalan bersama tuntunan Tuhan sehingga Dia memberkati hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.